Pengertian jual beli. Jual beli adalah saling tukar-menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasarkan saling ridho yang dilakukan secara umum. Syarat jual beli yang pertama adalah berakal. Seorang yang bertransaksi harus balik dan berkemampuan dalam mengatur uang. Selanjutnya, yang kedua yaitu kehendak diri. Melakukan transaksi harus sukarela, tidak karena terpaksa. Selanjutnya yang ketiga adalah pengetahuan. Para pihak yang mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya. Selanjutnya, suci barangnya. Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis dan bukan barang yang haram. Yang terakhir adalah barang bermanfaat. Barang yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat dan tidak mubazir. Rukun jual beli, yaitu yang pertama adalah pihak yang bertransaksi atau adanya penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu barang, dapat berupa barang atau jasa. Yang berikutnya adalah biayanya objek, jual berupa barang, namun bisa juga jasa yang berupa sewa menyewa, seperti itu. Lalu berikutnya adalah harga, kesepakatan nilai tukarnya, atau harga bisa berupa senilai barang yang senilai juga dengan uang tersebut. Yang berikutnya yaitu serah terima, adanya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahannya barang dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Marina Fauzia. Di sini akan lanjut menjelaskan materi kedua dalam PowerPoint ini, yaitu akad murabahah. Yang pertama itu ada pengertian akad murabahah sendiri, yaitu murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu rukun dari akad murabahah. Yang pertama itu ada kedua belah pihak, yaitu yang pertama penjual atau bai, dan yang kedua adalah pembeli, yaitu musyari. Yang pertama, penjual dalam akad murabahah ini merupakan pihak yang membiayai pembelian barang. Jadi, penjual ini tuh pihak yang bertanggung jawab atas proses pembelian barang. Nah, yang kedua itu adalah pembeli, yaitu musyari, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pembiayaan. Nah, yang kedua itu ada objek, yaitu barang atau benda yang menjadi objek akad murabahah. Biasanya bersifat konsumtif. Pada akad murabahah ini, objek yang dijual itu biasanya bersifat konsumtif atau yang bisa dipakai seperti kendaraan, mobil, motor, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada harga, yaitu harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan pricing atau plafon pembiayaan. Kemudian yang terakhir, rukun akad murabahah, yaitu ijab qabul, adanya ijab qabul. Dalam perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah di mana segala operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Nah, maka ijab qabul ini harus ada dalam proses akad murabahah. Kemudian ada syarat akad murabahah, yaitu ada 3. Yang pertama, pembeli memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Nah, di sini penjual dalam proses ini tuh harus memberitahu harga pokok kepada calon pembeli atau nasabah. Nah, jadi dikasih tahu objeknya itu harganya berapa kepada nasabah. Ini yang disebut daripada negosiasi. Kemudian syarat yang kedua yaitu akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan dan akad harus terlepas dari riba. Nah, syarat yang kedua ini setelah negosiasi semuanya telah disepakati, maka akad pertama harus dilakukan secara sah dan mengikuti rukun yang telah ditetapkan tadi, serta akad ini juga harus terlepas dari riba. Kemudian syarat yang ketiga yaitu penjual harus menjelaskan semua hal-hal yang berkaitan dengan barang
dan pembelian kepada calon pembeli. Nah, di sini penjual harus menjelaskan hal apa saja yang berkaitan dengan objek atau barang yang akan dibeli oleh calon pembeli atau nasabah, entah itu kerusakannya, entah itu kelemahannya, kelebihannya, ataupun proses pembelian objek tersebut seperti berhutang, kredit, atau apapun itu, penjual harus menjelaskan semuanya kepada calon pembeli. Kemudian ada jenis akad murabahah, yaitu ada dua. Yang pertama murabahah tanpa pesanan dan yang kedua murabahah berdasarkan pesanan. Nah, yang pertama murabahah tanpa pesanan yaitu jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan atau mengajukan pembelian atau pembiayaan. Nah, di sini artinya akad murabahah ini dilakukan tanpa pesanan. Jadi kita penjual itu tidak melihat adanya nasabah atau pembeli yang akan membeli objeknya. Jadi penjual itu tidak tahu apakah ada yang akan membeli barangnya atau objeknya atau tidak. Sehingga di sini dalam alur murabahah tanpa pesanan itu, proses yang pertama itu adalah proses pengadaan barang, yaitu dilakukan sebelum terjadinya transaksi jual beli murabahah, karena kan tidak tahu ada yang beli atau tidak. Nah, jadi dilakukan sebelum transaksi itu ada proses pengadaan barang dengan cara membeli kas, membuat sendiri atau memproduksi sendiri, atau bisa menggunakan barang mudharabah atau musyarakah. Nah, di sini langsung diproses oleh bank syariah. Kemudian kalaupun ada nasabah yang akan membeli, yaitu langsung masuk ke proses jual beli murabahah. Nah, prosesnya itu yang pertama negosiasi dan persyaratan antara kedua belah pihak, yaitu nasabah dan bank syariah, nasabah atau calon pembeli dan bank syariah atau penjualnya. Nah, di sini terjadilah negosiasi antara kedua belah pihak. Nah, proses yang kedua yaitu ketika sudah negosiasi dan persyaratan sudah terlaksana semua dan sudah sepakat, maka di sini akan terlaksananya akad jual beli antara kedua belah pihak, yaitu nasabah atau calon pembeli dan bank syariah atau penjual. Nah, setelah akad, di sini proses yang ketiga adalah bayar kewajiban atau harga barang. Nah, proses yang ketiga ini dilakukan oleh nasabah kepada bank syariah atau calon pembeli kepada penjual, Dan yang proses yang terakhir yaitu penyerahan barang. Nah, karena sudah dibayar tadi oleh nasabah dan pembeli, maka di sini penjual atau bank syariah melakukan penyerahan barang kepada pembeli. Lanjut, yang kedua itu ada murabahah berdasarkan pesanan. Nah, murabahah berdasarkan pesanan yaitu jenis jual beli murabahah yang dilakukan setelah adanya pesanan dari pemesan atau yang mengajukan pembiayaan murabahah. Nah, di sini kebalikan dari murabahah tanpa pesanan. Jadi di sini tuh harus ada pesanan dulu, harus ada pengajuan pemesanan, baru barang bisa diproduksi. Nah, di sini ada alur murabahah berdasarkan pesanan. Yang pertama, calon pembeli atau nasabah melakukan pemesanan beli barang kepada kepada penjual atau bank syariah. Nah, di sini pihak nasabah atau calon pembeli ini melakukan negosiasi dan persyaratan dengan tadi pemesanan barang tadi. Nah, proses yang kedua ini adalah pesan barang. Nah, jika barangnya tidak ada, maka harus diproses dulu oleh produsen atau pemasok jika perlu. Nah, kalau misalkan barangnya sudah ada, bisa langsung diserahkan kepada bank syariah. Nah, penyerahan barang kepada bank syariah nih, proses yang ketiga. Kemudian, kalau barangnya sudah jadi, sudah ada, nah, akan ada proses akad jual beli oleh kedua belah pihak antara calon pembeli dan dan bank syariah atau penjual. Nah, setelah terjadinya akad jual beli, ada proses yang kelima yaitu bayar kewajiban atau harga barang. Nah, di sini nasabah melakukan pembayaran kepada bank syariah. Nah, setelah melakukan pembayaran, proses yang terakhir adalah bank syariah melakukan pengiriman barang kepada nasabah atau pembeli yang tadi. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai akad murabahah. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Ramadan dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang jual beli salam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Pengertian jual salam di sini adalah salam adalah suatu akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh si penjual muslam ilaih, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ketentuannya yang pertama itu bank dapat bertindak sebagai penjual ataupun pembeli. Bank dapat menerima jaminan dari pemasok atau bank sebagai pembeli. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal oleh kedua pihak. Jadi spesifikasi dari mulai bentuk barang ataupun jenis barang, harga barang itu disepakati di awal oleh kedua pihak agar tidak ada miskomunikasi ketika si barang itu dikirim. Dan yang selanjutnya mekanisme jual beli salam. Di sini yang pertama, mekanisme jual beli salam itu yang pertama harus adanya si pembeli dan adanya si penjual gitu. Nah, si pembeli ini memesan berdasarkan spesifikasi yang dia inginkan. Terus yang kedua, dia mencari si penjualnya dulu. Ketika setelah si penjualnya dapat dan barangnya yang diinginkannya juga dapat, barulah di situ adanya negosiasi dan akad salam. Maksudnya negosiasi dan akad salam di sini adalah kalau misalkan zaman sekarang ya, negosiasi menurut saya adalah menego dengan demi harga yang deal gitu. Nah, ketika kalau misalkan si negosiasi dan akad salam ini udah disepakati oleh dua pihak, maka terjadilah pembayaran di muka atau kata anak zaman sekarang mah DP lah ya. Setelah si bayar di muka itu selesai, maka produksi sesuai pesanan si pembeli ini akan dikirim ke si pembeli. Nah, ketika si pembeli ini sudah mendapatkan barangnya, baru dia bakal melunasinya. Jual beli salam, produk salam ini diutamakan untuk penjualan hasil produksi pertanian, peternakan, ataupun perkebunan. Maaf ya, agak pacaletot. Kenapa harus penjualan hasil produksi pertanian, peternakan, atau perkebunan? Karena menurut Ibnu Qudamah, karena orang-orang yang mempunyai kebutuhan akan salam, dan karena petani, pekebun, dan peternak memerlukan uang untuk biaya hidup mereka, untuk menyambung hidup mereka dan melakukan pengeluaran untuk usaha agar mendatangkan hasil, sehingga mereka menghadapi kebutuhan keuangan gitu. Jadi kenapa yang diutamakannya peternak ataupun perkebunan ataupun pertanian ya, karena yang memerlukan uang untuk biaya-biaya hidup mereka dan melakukan pengeluaran untuk usaha agar mereka mendatangkan hasil itu adalah mereka gitu. Jadi yang diutamakan kalau bisa itu dari hasil penjualan produksi pertanian, peternakan, ataupun perkebunan. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripan Septiana, nomor induk mahasiswa 11740301112, jurusan Manajemen Dakwah. Saya di sini akan menjelaskan tentang istisna untuk memenuhi UAS dari Manajemen Keuangan Islam. Yang pertama, dari definisi tersendiri. Untuk definisi itu
istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara penjual dengan pembeli. Nah, istisna itu pembiayaannya dari bank yang diserahkan kepada pembeli untuk membeli untuk membeli barang yang akan dibeli oleh nasabah ke si penjual. Jadi secara simpel mungkin seperti ini. Untuk spesifikasi, jadi misalkan kita mau membeli mobil, kita harus menyepakati terlebih dahulu membeli mobil merek apa, jenis apa, kuantitasnya berapa, membutuhkan biaya berapa. Kemudian kita melakukan negosiasi dengan pihak bank. Kemudian pihak bank tersebut itu melakukan pembiayaan kepada si nasabah. Ketika sudah ACC, tentunya ketika sudah ACC untuk melakukan pembiayaan kepada nasabah itu, jadi bank membantu untuk melakukan pembiayaan kepada si nasabah untuk membeli mobil tersebut. Jadi nanti kita atau si nasabah itu yang membayar kepada bank dengan jangka waktu tertentu dan dilebihkan setoran atau cicilan tiap bulannya. Mungkin seperti itu. Dan untuk penjelasannya seperti ini, spesifikasi barangnya itu harus benar-benar jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan untuk pembatalan dari istisna tersendiri itu bisa dilakukan jika yang pertama itu kedua belah pihak mau membatalkan, atau yang kedua itu ada berbenturan secara hukum, seperti itu. Untuk istisna tersendiri, jika nasabah dalam akad istisna tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, bank dapat mengadakan akad istisna kedua dengan pihak ketiga. Akad istisna kedua ini disebut dengan istisna paralel. Dalam konteks bank, piutang istisna timbul dari istisna paralel. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga ibu dan keluarga sehat. Semoga saya juga dan keluarga sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.